when you say Allah, you are Lailatul Qadar. Segala sesuatu yang disentuh Allah akan jadi kerajaannya. Ciri-cirinya dia akan sudah mencapai fajar. Artinya hidupnya lebih terarah, lebih tahu, lebih tenang, bisa mengakses kesadaran lebih tinggi. Setiap saat dia bisa terhubung kepada Tuhan. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, masih menikmati Ramadan, menikmati puasa. Dan mudah-mudahan semakin menonton, semakin belajar, dan semakin mendalami, kita semakin merubah puasa kita bukan hanya kebiasaan tetapi kesadaran. Dan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia untuk menyaksikan para fakir yang nggak pinter-pinter ini, yang terus belajar ini. Dan kita selalu mendisklaimer bahwa kita bukan untuk meyakinkan, bukan paling benar, apalagi kita hanya belajar berulang-ulang. Semoga mendapatkan atau menemukan sesuatu sudut pandang yang mungkin selama ini dicari, atau mungkin sudut pandang yang baru, dan saya rasa semuanya hanya dalam proses pembelajaran yang dinamis. Kayak kita udah banyak bahas tentang kaitan dengan Ramadan, puasa, dan seterusnya gitu ya. Dan kita akan menyelami satu hal yang saya rasa ini sering ditunggu-tunggu di 10 malam terakhir. Dan ini kadang-kadang jadi kayak menebak-nebak gitu. Apakah hari ini atau lusanya atau kemarinnya, yang akhirnya jadi kayak sesuatu hal yang nggak jelas dan nggak pasti gitu. Oleh karena itu kita akan selami Lailatul Qadar. Mas Tony. terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Kita bahas topik yang cukup berat ya, Lailatul Qadar ya. Cukup berat. Jadi Lailatul Qadar itu, boleh dibuka ayatnya dulu? Boleh dong. Surat 97 tuh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Iya, jadi malam kemuliaan ya. Jadi itu kan kita udah bahas sebelumnya. Jadi ketika di hukum energi ya, ketika ukuran, Qadar itu kan artinya ukuran. Yes. Coba nanti teman-teman juga buka lagi hukum Taurat 20 tuh judulnya hukum ukuran. Jadi dan juga di situ ada Qadar, ada takdir, ada kodok gitu kan, kita bahas ya. Jadi ketika ukuran Qadarnya itu sudah mencapai titik di mana dia entitled bahasa Inggrisnya, atau sudah berhak untuk mendapat pencerahan, maka malam itulah malam yang disebut kulminasi atau titik balik atau awakening atau kesadaran yang bangkit gitu, untuk bisa dia mendapatkan pencerahan. Oke. Jadi di episode sebelumnya Nuzulul Quran, maka di sini adalah pencerahan itu sudah dimulai gitu. Oke. Ya. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu bukan berarti malam fisik. Bukan berarti malam-malam atau fisik, tapi sebuah kondisi kegelapan sampai di akhirnya nanti terbitlah fajar kan gitu. Jadi ada titik batas antara fajar, antara terang dan gelap. Maka di Al-Baqarah itu berpuasalah kamu sampai dengan Al-Baqarah 187 antara batas gelap dan terang. Terang, ya. Tuh, jadi saum itu terjadi sampai benar-benar kita tercerahkan. Artinya gitu, bukan berarti hanya fisik sampai malam maghrib ya, tapi juga sampai batas antara terang dan gelap. Jadi disebut malam kemuliaan karena di situ adalah ada, bukan karena malamnya, tanggalnya yang dimana semua orang sama-sama di malam itu dapat pencerahan semua, tapi karena kondisinya. Jadi ketika disebut kemuliaan karena orang yang paling mulia, yaitu di 49:13 bertemu dengan Al-Quran yang mulia di surat 56, 77, 79, dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril ya di surat 81 tuh ya. Jadi itu 3 kemuliaan itu bergabung sehingga itu disebut malam kemuliaan gitu. Dan malam kemuliaan, jadi artinya nggak semua orang akan akan mengalami di hari yang sama. Jadi jangan dicari tanggal kayak ini malam Lailatul Qadar deh gitu. Nggak kayak gitu. Tapi ini kondisi gitu. Jadi kondisi di mana dia sudah sampai ke tahap itu. Nah, di malam kemuliaan itu lebih baik dari khairum min alfi syahrin, artinya lebih baik dari 1000 bulan
bulan ini bukan bulan kalender gitu. Syahar itu artinya cahaya gitu. Oke. Bukan, ada bahasa Arab lain kan bulan tuh qamar. Qamar tuh juga bulan. Tapi syahar tuh artinya cahaya. Cahaya yang sangat terang benderang gitu. Ya. Makanya disebut khairum min alfi syahr. Lebih baik dari cahaya yang terang benderang. Karena di malam ini kita dikasih kesadaran. Kata lain dari cahaya itu kesadaran. Jadi bukan malam itu tahu-tahu ada cahaya, bintang banyak. Enggak. Bisa juga berawan, nggak ada bintang juga bisa. Yeah. Bisa di siang-siang, bisa nggak? Bisa. Kapanpun bisa. Cuman di situ ada cahaya yang terang benderang, yang lebih dari 1000 bulan. Karena di surat 4174 dikatakan Al-Quran itu adalah cahaya yang terang benderang. Kenapa disebutnya bulan itu cahaya? Karena bulan itu bercahaya. Kalau bintang itu bersinar kan gitu. Di surat 10 ayat 5. Kenapa cahaya? Karena cahaya itu memantulkan sinar. Dia cuma dapat dari sumber dan ini memantulkan. Artinya begitu dapat Lailatul Qadar, kamu harus pantulin lagi ke orang lain loh gitu. Jadi disebut sebagai cahaya. Bukan berarti bahwa ini 1000 bulan dibagi 12 itu seperti 83 tahun. Kalau sholat sehari seperti sholat 83 tahun gitu. Orientasi pahala mulu. Orientasinya dagang ya. Untung rugi. Tapi memang banyak orang ketuhan transaksional sih kan. Oke. Ya kalau kita bisa pendengar 3 fakir ini udah keluar dari zona transaksional menuju ke lebih ridho kepada Tuhan gitu. Jadi kasih sayang, hubungannya itu kasih sayang. Nah jadi bukan berarti seperti itu. Nah pada saat Lailatul Qadar ini ada, kita itu akan diutuslah malaikat-malaikat gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi diutuslah malaikat-malaikat, yaitu dari, artinya di malaikat kan fungsinya membantu manusia. Iya. Nah, jadi diutuslah malaikat warruhu fiha, roh-roh dari Allah gitu. Nah, ini coba teman-teman 3 fakir buka lagi judulnya Alif Lam Mim, bahwa di dalam alam pembelajaran ini Allah mengutus roh langsung kepada kita untuk memberikan kesadaran. Ini roh-roh yang energinya besar dan malaikat. Jadi di surat 22 ayat 75 utusan-utusan Allah tuh malaikat dan manusia gitu. Iya. Manusia yang sudah diberi roh itu juga. Jadi artinya setelah malam Lailatul Qadar ini kamu akan dipertemukan dengan utusan-utusan Tuhan gitu. Jadi bukan yang utusan Allah malaikat tuh turun pakai sayap datang gitu. Rame-rame akan kayak jumpa dengan utusan-utusannya. Iya. Okay. Bukan kelelawar turun gitu, tapi kamu akan dipertemukan dengan utusan-utusan Allah, malaikat-malaikat dan roh-roh ruhu fiha, roh Tuhan gitu. Supaya kamu tuh lebih tercerahkan lagi. Bi'ni rabbihim min kulli amrin salam. Dengan membawa urusan-urusan, membawa perkataan-perkataan yang berat, membawa kesadaran-kesadaran. Oke. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai benar-benar terjadi pencerahan fajar gitu. Al-Fajr, kalau di Quran Al-Fajr itu 10 hari terakhir loh. Iya. Surat 89 ayat 1-3 tolong dibaca tuh ya. 10 hari terakhir itu terjadilah pencerahan sampai benar-benar datangnya fajar. Ketika sudah jelas mana batas gelap dan terang, kita tuh benar-benar hidup di total enlightenment gitu. Gitu. Jadi ini bukan bahas malam fisik, tapi kesadaran yang akhirnya kita sudah melewati threshold istilahnya. Oke. Parliamentary threshold. Jadi ada thresholdnya, kita udah lewat batasannya. Nah, disitulah udah mulai terang benderang. Dikirimlah utusan-utusan. Semua akhirnya gini Kang Abu. Semua kayak Kang Abu bilang, yang hadir semua ke hidupku tuh utusan Tuhan gitu. Yes. Yang membuat saya semakin lama semakin sadar, semakin terang gitu. Yeah. Bisa dapatnya waktu itu langsung, tapi setelah itu kita akan dikirimin utusan-utusan. Nanti dikirimin, kalau zaman sekarang bisa pakai medsos, bisa pakai macam-macam gitu kan. Jadi itu akan terus-menerus bawa kita sampai ke benar-benar salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai benar-benar terbitlah fajar, tercerahkan, terang gitu semuanya gitu. Saya rasa itu pembukaannya dari saya. Oke, keren Mas, thank you Mas. Ini dalam banget ya, openingnya langsung ngegas banget nih. Oke, Bang Dawe silakan, diseru nih. Waktu itu di ini Kang Abu, Mas Sony,
waktu ada retreat di Washington waktu itu, ada yang nanya, apa itu Lailatul Qadar, nanya ke Syed Hussein Nasr. Jawabannya bagus banget, tapi itu butuh persiapan yang luar biasa untuk mahal. Beliau bilang begini, when you say Allah, you are Lailatul Qadar. Karena dalam perspektif Sufism, nama Allah dengan yang dinamakan itu nggak terpisahkan. Ya, adakah satu lagi contoh analogi yang, karena ini agak susah diceritakan memang. Satu contoh ini Kang Abu, Toshisi Koizutsu, itu juga dia menguasai 30 bahasa, orang Jepang tapi mengajar di Iran. Dia diajarin ayahnya tentang meditasi, supaya tahu nama menyebut Allah, kamu Lailatul Qadar. Jadi dikasih contoh, ditulis di kertas, katakanlah dalam bahasa Inggris peace. Ya. Jadi ayahnya bilang, coba lihat tulisan peace. Udah, dia lihat. Sekarang robek. Kemana sekarang tulisannya itu yang di kertas? Masih ada nggak? Udah nggak ada, Pak. Ada di benak. Terbayangkan tulisan peace, gitu. Atau ada yang love gitu, atau apalah. Sekarang hapus tulisan itu. Sisakan maknanya. Jadi ada 3 level kan? Tadi ada tulisan fisik, hapus, hilang. Masih ada nggak? Ada di benak. Terus hilangkan tulisan yang di benak, tapi sisakan maknanya. Maknanya masih dapat nggak? Oh dapat. Sekarang makna hilangkan, realitasnya. Ya dia keberadaannya jadi peace kan, kira-kira begitu loh. Berarti dia udah jadi dirinya gitu. Dirinya gitu. Kan dia udah nggak ada bentuk, tetapi kamu adalah damai itu. Nah sekarang Kak Abu, saya waktu itu kasih simulasi itu buat satu training retreat. Saya minta mereka menuliskan apa yang menjadi kata yang menginspirasi mereka. Tulis macam, ada love, ada sayang, ada smile. Ada satu ibu, tahu nggak yang ditulis apa? Alif lam lam ha. Terus saya terangkan tuh di whiteboard proses itu. Pada waktu nyampe kepada hilangkan huruf, hilangkan tulisannya, dirobek, di benak hilangkan, dapatkan maknanya, terus rasanya, sisanya apa? Wah, dia tiba-tiba mengalami satu. Makanya saya jadi ngerti. Apa itu Lailatul? When you say Allah, you are Lailatul Qadar. Nah, makanya di dalam tradisi tasawuf, Kang Abu, tidak semua murid dibolehkan memantrakan Allah. Dia harus la ilaha illallah dulu. Karena masih dominan ilah. Duit kan bisa ilah, jabatan bisa ilah. Apa yang kita pikir sebagai Tuhan kita itu ilah. Bukan ini. Nah itu proses salah satu metode dan saya suka pakai juga tuh. Jadi teman-teman sekalian, apa itu Lailatul Qadar? Ya Nabi akhirnya di Quran memberikan perumpamaan. Ya, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kan kadar kita ready dulu. Kebayang gak kita yang tak terbatas ini tiba-tiba Lailatul Qadar Allah mau hadir untuk meledak kita Kang Abu. Bisa pecah kita. Benar. Jadi butuh suci puasa. Jadi sesungguhnya inna anjalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada kadarmu sudah siap. Jadi saya memahami sekarang tidak semua dapat Lailatul Qadar. Karena itu dahsyat banget. Tapi nuzulul Quran boleh, bisa aja. Nah ada satu analogi lagi, waktu saya dulu SMP, itu guru saya suka ngembarkan. Ini kan seorang syekh di kampung. Jadi Lailatul Qadar itu apa? Saya nggak tahu itu hadis atau perkataan seorang sufi, wali Allah. Pada malam itu kan disebut malam ganjil kan. Ya kita angkanya dong, karena memang ada hadis Nabi mengatakan malam 23, 21 itu. Kita nyari lah, itu kan secara angka kalender. Tapi belakangan paham ganjil itu ya karena pada momen itu, baik itu siang atau malam, wow banget gitu lah Kang. Pokoknya wow yang gak bisa diceritakan deh itu kan. Nah, gimana kira-kira akhirnya guru itu ngomong juga Kang Abu. Tahu nggak pada malam itu apa yang aku alami?
Air berhenti mengalir katanya. Gitu kan. Air sungai berhenti mengalir. Wah, menyimak nih murid. Apalagi angin berhenti bertiup. Pohon-pohon tunduk bersujud semua pohon. Dan pada saat itu apapun yang disentuh jadi emas. Nah kita nih murid-murid pada malam ganjil bawa obor. Dan itu di kampung ada dulu tapi sekarang enggak. Waduh, ini kayaknya angin berhenti bertiup. Terus air, enggak berhenti lah kan secara hukum anak. Tapi belakangan setelah mulai belajar hakikat, ada benarnya itu analogi. Kebayang nggak Kang kalau tiba-tiba seorang hamba lagi masoni dia tiba-tiba lagi meditasi, tiba-tiba hadirlah yang maha besar. Air simbol dari pikiran berhenti mas. Pikiran berhenti, napas juga berhenti mas. Kita masih hidup, napasnya berhenti. Saat terjadi momen itu Kang, maka seluruh ciptaan ini sedang bersujud tasbih. Nah saat itu apapun yang disentuh itu jadi bermulia. Apapun yang disentuh jadi mulia. Jadi perumpamaan itu menurunkan lagi. Orang yang sudah dapat Lailatul Qadar Kang, pernah nggak dengar cerita? Ini orang ini apa yang dia kerjain jadi semua gitu. Jadi aja gitu. Ya. Apa yang dia kerjain berkah gitu. Saya boleh. Iya. Gimana mas? Pernah dengar cerita Raja Midas? Midas. Iya, Raja baru mau ngomong Midas tadi. Jadi Midas itu segala sesuatu yang disentuh jadi emas kan? Tapi Allah, ini aku agak merinding ngomong. Segala sesuatu yang disentuh Allah akan jadi kerajaannya. Oke. Coba deh renungin nih. Ketika hati pikiran kita disentuh Allah, itu akan jadi kerajaan dia gitu. Kerajaan di mana dia jadi malik dan kita jadi din, patuh gitu. Coba teman-teman lihat episode Malik Yaumiddin itu ya. Jadi ketika di malam itu semua tersentuh oleh Allah, semua akan jadi kerajaan dia gitu. Dan kita hanya jadi hambanya aja gitu. Jadi sebetulnya yang dibilang Mas Sony ini luar biasa sebenarnya Kang Abu ini. Jadi kita apa ya? Saya suka bilang ini, ingat nggak waktu kita bahas sahur Ramadan? Ya. Saya nggak bawa peci lah. Saya pakai peci. Tapi peci ini pecinya Bung Karno. Ini peci ini jadi luar biasa. Itu baru Bung Karno yang nyentuh. Ini gitar ini dari Jimmy Page gitu misalnya. Ini Mas Sony bilang, ini baju dari Tuhan loh gitu. Baju ini apapun yang disentuh Allah itu jadi kerajaannya ini. Apapun. Nah, silakan. Nah ini memang hati yang terbuka yang bisa menangkap. Ini sudah nalar udah nggak mampu. Tapi ketika nalar disentuh Tuhan itu jadi cerdasnya luar biasa. Nah gimana Kang kalau nggak pakai perumpamaan menjelaskan ini? Susah diturunkan. Diturunkan. Dan ini balik banget Bang Damai, Mas Sony, banyak sekali tiap Ramadan tuh ya balik lagi ya ini top banget tapi kita ke in a practical way gitu. Banyak yang bilang bahwa kayaknya aku tuh nggak pantas dapat Lailatul Qadar lah gitu ya dan masih tebak-tebakan gitu. Nah mungkin pertanyaan yang sering ini adalah gimana pengaplikasiannya dalam keseharian untuk berlailatul Qadar ini gitu Mas Sony? Allah itu nggak pernah memaksa gitu. Jadi di surat 28 ayat 56 memberi petunjuk kepada yang mau gitu. Yang mau, yes. Kalau yang nggak mau, yang nggak dikasih gitu. Nah, yang mau dan tahu caranya pakai cara Allah. Jadi cara kita adalah surrender aja gitu dan submission gitu. Dan di Al-Quran di surat 35 ayat 15 itu kamulah yang berkehendak kepada Allah gitu. Okay. Allah tuh nggak punya, Allah tuh netral gitu. Jadi kalau kamu berkehendak, ya kamu akan diberi gitu. Hanya kata-katanya sebenarnya fayaghfiru liman yasha, Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Mayasha artinya dikehendakinya. Jadi kayaknya Allah itu suka-suka aja gitu loh. Yang ini aku kehendaki, yang ini enggak gitu. Enggak kayak gitu. Kata-kata itu mayasha itu artinya dikehendaki. Sebenarnya kata-kata itu lebih pas diartikan sebagai yang menghendakinya gitu. Kalau yang dikehendakinya itu mayusha gitu.
bahasa Arabnya itu. Nanti boleh dicek yang ahli bahasa Arab. Jadi kita harus berkehendak dulu kepada Allah gitu. Kalau ada bilang, oh saya nggak pantas nih dapat Lailatul Qadar, ya udah gitu. Tapi kalau kamu punya kehendak yang kuat untuk dapat ini, dan nanti dari situ minta bimbingan dan dibimbing, mau akan dapat gitu. Oke. Nah, in practical way sebenarnya Lailatul Qadar ini adalah suatu titik balik kan, titik pencerahan itu kan. Ya harus dijemput gitu. Hidup tuh sebenarnya tujuannya apa sih? Ya ini, menjemput ini gitu. Sampai akhirnya kita, begitu kita udah sadar di fajar, di terang benderang, semuanya tuh akan jelas gitu. Kembali ke Tuhan tuh kayak gini, Tuhan tuh kayak apa, semua tuh jelas aja gitu. Jalurnya tuh udah jelas. Selama ini kan kita dalam kondisi gelap, jalan di tempat yang gelap gitu, nggak tahu kemana arahnya gitu. Kalau udah jelas kan, ya udah jelas, tinggal tadi Mi'raj aja, Aroja itu naik tangga, tapi kan udah jelas arahnya gitu. Yes. Asal jangan jadi ular tangga aja gitu. Begitu ke 100 dapat turun lagi. Turun lagi dikit nggak apa-apa, tapi naiknya lebih banyak gitu. Gitu. Jadi terus gitu. Nah, jadi lebih enak berspiritual kalau udah dalam kondisi terang benderang dibandingkan dalam kondisi gelap gitu. Dan di Al-Baqarah 257, Allah itu hendak mengeluarkan kamu zulumati ilan nur. Jadi dari kegelapan menuju cahaya gitu. Cahaya yang terang benderang ya didapatnya di Lailatul Qadar ini. Oke. Thank you Mas Sony. Karena sebagian banyak mendengarkan kata mayasa tuh jadi ya udah, ini aku kayaknya nggak dikehendaki Allah deh. Gitu ada loh. orang nggak dikehendaki Allah. Iya makanya kan. Itu kan everybody is so special to Allah gitu. That's it. Ini penting banget. Super special gitu. Jadi nggak ada orang yang nggak special tuh, nggak ada. Dan nggak ada orang diciptain satu nggak spesial, satu spesial, nggak ada. Sidik jari aja kan spesial, very special. Yes. Special gitu, super special gitu. Jadi nggak ada orang yang kastanya lebih rendah dari yang lain, nggak ada. Semua sama. Oke. Thank you Mas, ini means a lot banget. Saya mau ajak dari ini, kan kata-kata di Al-Quran, Inna anjalnahu fi lailatul qadar kan. Sudah kadarnya udah cukup. Nah itu bisa kita lacak dari pembahasan sebelumnya mengenai melihat hilal. Kan lebih baik dari 1000 bulan. Ini kan angle-nya bisa macam-macam. Barang siapa telah melihat hilal anak bulan, maka puasalah gitu. Hilal ini kan simbol bulan itu di diri kita, suara hati. Sudah ada cahaya yang lembut di dalam diri kita untuk mengalami perubahan bersungguh-sungguh. Nah terus kita melakukan siam itu sungguh-sungguh, qiyamul lail, meditasi dan seterusnya, maka bulannya makin terang kan. Makin terang, makin banyak hikmah-hikmah yang kita dapat. Tahu-tahu pada malam tertentu, pada monta itu gongnya gitu loh Kang. Iya. Nah laksana lebih baik dari 1000 bulan. Jadi semuanya jelas. Kalau bisa misalnya membagi rasanya adalah apapun yang mau kita tanya itu di momen itu kita terbuka semua terang benderang. Tapi kalimat tadi juga dahsyat kan. Tuhan menyentuh apapun yang kita lakukan kan. Tuhan memberkati apapun yang kita kerjakan selama ini. Itu apalagi kita udah nggak pingin apa-apa lagi kecuali itu. Dan kalau kita kembali ke frekuensi itu yang ada hanya sujud, tunduk. Apapun yang disentuh jadi emas, itu kan simbolnya kan semuanya jadi berkah ilahi. Semua aktivitasnya jadi spiritual, jadi hikmah, jadi wisdom. Makanya ini total pencerahan. Tapi tunggu kadar kita kapan ready-nya kan. Nah tapi di satu sisi gini Kang, Tuhan tahu banget kok kita itu siapnya seberapa siap untuk menerima itu. Jadi biarkanlah setiap orang mempersiapkan diri menyambut Lailatul Qadar dan berkehendak, dan Tuhan akan kasih sesuai dengan kadar kita masing-masing. Betul. Tapi dalam arti konteks yang itu memang dialami wali-wali ataupun orang-orang suci, orang-orang yang diberkati, itu luar biasa. Misalnya nih kalau kita ketemu orang tiba-tiba, lu beda banget ya sekarang nih.
setelah amnesia 40 hari gitu misalnya kan gitu. Misalnya kan Gue ini. kok beda gitu kan. Nah itu berdapat itu Kang. Tidak harus di kalender Ramadan. Oke. Intinya kan waktu ayat ini turun kan kalender Ramadan juga belum ada. Belum ada. Kalender Ramadannya belum ada. Iya. Oke. Short, simple, Mas Sony, Bang Dame, terakhir adalah tentang Lailatul Qadar kita kaitkan. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar gimana sih? Ciri-cirinya dia akan tadi sudah mencapai fajar. Artinya hidupnya lebih terarah, lebih tahu, lebih tenang, bisa mengakses kesadaran lebih tinggi. Setiap saat dia bisa terhubung kepada Tuhan, udah punya nomor WA-nya, gitu kan. Dan dia bisa menjalani hidup itu dengan kesadaran yang tinggi gitu. Nah itu berproses lah ya. Cuman kalau udah di level itu, tapi kayak tadi Bang Damai bilang, Qadar kan kadarnya beda-beda. Kayak misalnya, oh lu udah berubah sih sekarang, dulu orangnya begini, jadi begini, itu udah dapat juga lo dalam ukuran tertentu gitu. Iya. Jadi spektrumnya tuh sangat luas. Oke. Nah yang bisa tahu tuh dirinya sih. Dirinya yang sekarang sama dirinya yang 3 tahun lagi, 5 tahun lagi berubah, berbeda atau enggak gitu. Oke. Kira-kira gitu. Oke, thank you Mas Sony. Bang Dame. Kalau saya menguatkan kata-kata Mas Sun yang terakhir itu. Jadi seluruh aktivitasnya itu sudah kehendak dari Tuhan, Mas Kang Abu. Dia bekerja itu dia nggak lakukan kalau nggak kehendak Tuhan. Dia karena udah intimacy with God gitu. Kata-katanya, tindak tanduknya, semuanya itu atas perintah Tuhan gitu. Dan kalau kita udah ketemu orang yang begitu Kang, aduh itu seru banget itu. Itu nempel aja lah sama kita itu. Karena dia kan sudah jadi fajar. Ya, misalnya kayak Adia Santi itu pernah dia mengalami oneness kan. Itu after awakening dia ada nulis buku. Jadi setelah dia awakening itu memang beda. Dia ngomong biasa aja itu powerful gitu. Nah jadi aku menekankan yang bagian itu. Jadi kalau ditanya ciri-ciri, nah bertanya aja ke diri masing-masing. Kalau saya melangkah, saya ajak Tuhan nggak ya terlibat kan gitu, atau saya jalan sendiri gitu loh. Kang Abu bikin dialog positif, nanya Tuhan dulu nggak gitu, ya dulu aja gitu. Bikin 3 fakir, nanya Tuhan dulu nggak? Iya, dipikir-pikir dialog positif juga adalah hasil Lailatul Qadar. Kan maksudnya suka juga bilang, Iya, 3 fakir semua ya. pada waktu bikin 3 fakir, itu kan kita nggak ada tema kan? Yes. Nggak ada tema kan? Ya Mas Sony WA dulu lah gitu, segala macam begitu di WA kan. Nah itu maksudnya ya dengan kadar tertentu, intensitas tertentu, kita ikut dalam gerombolan itu aja udah senang banget, Rabu. Oke. Thank you Mas Sony, Bang Dame. Mudah-mudahan sudah melihat Lailatul Qadar ini bukan sesuatu yang abstrak gitu ya, sesuatu yang dapat enggak, tetapi justru bagaimana kita meluangkan waktu untuk mau menggapainya. Jadi kita sadari bahwa tidak ada yang perlu dibandingkan dan dinilai kecuali bagaimana kita belajar untuk menjadi versi yang terbaik diri kita. Bagaimana kita membuat dan menilai yang kemarin, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, hari ini lebih baik. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan kali ini. Terima kasih.